Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat kepada Bapak Sparta selaku dosen manajemen resiko. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manajemen resiko mengenai liquidity risk. Hari ini bisa dilihat sebelum kita mulai presentasi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama di sini saya pembicara Muhammad Arif Budiman dengan NIM 2019 12 11 036. Lalu ada teman saya, bisa dilanjut. Saya Regina Fania Surita dengan NIM 2019 12 11 016. Selanjutnya, Saya Rudi Perdana dengan NIM 2019 12 11 022. Selanjutnya, Dan saya sendiri Alia Desta dengan NIM 2019 12 11 040. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke chapter liquidity risk yang mana akan dimulai penjelasannya oleh saya. Baik, pada hari ini di dalam chapter liquidity risk ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama itu penyebab resiko likuiditas, yang lalu dilanjuti cara menghitung resiko likuiditas, lalu adanya konsekuensi dari resiko likuiditas, lalu adanya krisis finansial, dan yang terakhir adalah mekanisme kebijakan atau regulator yang memiliki kebijakan. Oke, baik. Next, di sini bisa dilihat lembaga keuangan dan tingkat exposure likuiditas. Jadi ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu exposure tinggi, itu termasuk lembaga penyimpanan. Lalu adanya bila di exposure tinggi ini kalau ada hilangnya kepercayaan dalam pinjaman antar bank dapat mempengaruhi likuiditas terhadap pasar lain. Lalu yang kedua ini exposure sedang. Di tingkat exposure sedang ini mereka ini memiliki fokus kepada perusahaan asuransi jiwa, dan pada tingkat yang ketiga ini exposure rendah, di mana ada 3 poin, yaitu yang pertama mereka fokus kepada reksadana, dana lindung nilai, dana pensiun, dan perusahaan asuransi properti korban. Lalu adanya mereka ini biasanya rendah dan tidak berarti nol ya. Lalu mereka ini beruang Stearns dana. Sebelumnya kita introduction kepada materi ini. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana resiko kredit dapat mengancam solvabilitas pada lembaga keuangan. Dan pada bab ini kita membahas masalah yang ditimbulkan oleh risiko likuiditas. Tidak seperti risiko yang mengancam solvabilitas lembaga keuangan atau financial institute. Risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen lembaga keuangan yang sehari-harinya. Misalnya ini harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai karena pemegang deposito meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrim, masalah risiko likuiditas ini berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana lembaga keuangan tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Jadi, bab ini juga mengidentifikasi apa penyebab risiko likuiditas di sisi kewajiban neraca lembaga keuangan. Lebih tepatnya di sisi aset. Di sini juga membahas metode yang digunakan untuk mengukur exposure risiko likuiditas dan konsekuensi dari risiko likuiditas yang ekstrim, seperti deposit atau kewajiban yang menguras, dan menjalankan dan memeriksa mekanisme peraturan yang diterapkan untuk meringankan masalah likuiditas dan mencegah berjalannya di lembaga keuangan atau financial institute.
Selain itu juga beberapa lembaga keuangan ini rentan terhadap risiko likuiditas daripada yang lain. Di satu sisi, lembaga penyimpanan sangat terekspos di tengah perusahaan asuransi jiwa. Ini mereka cukup terekspos, dan di sisi lain itu kayak seperti reksadana, dana lindung nilai, dan dana pensiun, dan perusahaan asuransi properti korban memiliki exposure yang relatif rendah. Namun, LK ini tentu saja terkena beberapa risiko likuiditas. Sementara fokus diskusi adalah risiko likuiditas di lembaga penyimpanan. Kami juga membahas aspek unik dari risiko likuiditas ini yang dari jenis lembaga lainnya. Kotak perspektif industri ini menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan. Nah, ini dari JP Morgan juga sudah dia mengevaluasi risiko likuiditasnya. Saat kita membaca bab ini tuh jadi kita akan melihat banyak tindakan yang dijelaskan yang disertakan sebagai sebagian dari strategi manajemen risiko likuiditas pada JP Morgan. Ini dari krisis keuangan di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, sebagian ini disebabkan oleh risiko likuiditas. Ketika pasar sekuritas yang berbasis hipotek dan mereka ini mengalami kerugian besar, pasar kredit ini juga membeku dan bank-bank juga berhenti meminjamkan satu sama lain pada tingkat suku bunga semalam yang tinggi. Ini dari London Interbank Offered Rate semalam, atau suku bunga acuan yang mencerminkan tingkat di mana bank saling meminjamkan. Lebih dari 2 kali lipat, mereka ini naik dari 2,57% pada 29 September 2008 ke level tertinggi sepanjang masa, jadi kepada 6,88%. Itu di tanggal 30 September tahun 2009. Jadi bank umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Suku bunga pinjam antar bank umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun kepercayaan ini juga runtuh selama krisis keuangan tersebut. Jadi tanpa pendanaan antar bank menjadi enggan untuk meminjamkan ke pasar kredit lain yang mereka mengakibatkan krisis likuiditas yang lebih umum dan meluas. Oke, itu ya dari ini bisa dilihat, jadi terbagi ketiga itu ya, ada alasannya. Oke, next. Sekarang di sini ada penyebab risiko likuiditas. Yang pertama ini risiko likuiditas sisi kewajiban atau deposan atau pemegang polis yang di mana mereka menggunakan klaim. Dengan ini mereka kepemilikan kasnya rendah, financial institute juga mungkin terpaksa untuk melikuidasi aset yang terlalu cepat. Lalu juga mereka juga penjualan lebih cepat, mungkin memerlukan harga yang jauh lebih rendah. Dan yang kedua ini resiko likuiditas sisi aset dapat dihasilkan dari komitmen pinjaman. Persyaratan ini likuiditas dari penarikan dapat dipenuhi dengan menurunkan aset tunai yang menjual aset liquid di mana atau pinjaman tambahan. Jadi itu maksud ini apa? Risiko kita lihat ke poin 1 dulu ya. Risiko likuiditas ini muncul karena dua alasan. Mungkin kita bisa lihat dua alasan. Ini menjadi dua alasan ya. Alasan ini adalah sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Alasan sisi kewajiban ini terjadi ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Jadi ketika pemegang kewajiban meminta uang tunai dengan menarik simpanan FI, jadi ini simpanan lembaga keuangan perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset mereka untuk memenuhi penarikan tersebut. Aset yang paling liquid adalah uang tunai atau LK. Maaf, yang ini adalah uang tunai. Jadi
lembaga keuangan ini menggunakan aset ini untuk membayar pemegangan klaim yang ingin menarik dana, namun lembaga keuangan juga cenderung minimalkan kepemilikan cadangan kas mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Jadi untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan berinvestasi pada aset yang kurang likuid atau pada jatuh tempo lebih lama. Sementara sebagian besar aset pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai untuk beberapa aset. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dilikuidasi. Harga yang harus diterima oleh pemegang aset untuk dijual segera mungkin jauh lebih sedikit daripada yang akan diterimanya dengan cakrawala yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan harga jual misalnya itu harga jual API yang rendah sehingga mengancam solvabilitas financial institute atau lembaga keuangan. Sebagai alternatif daripada melikuidasi aset lembaga keuangan, mungkin bisa berusaha untuk membeli atau meminjamkan dana tambahan, mereka meminjamkan dana tambahan. Itu untuk poin 1. Lalu penyebab kedua, ini alasan penyebab kedua bisa dilihat di poin 2 ini. Kedua dari risiko likuiditas adalah risiko likuiditas atas aset. Seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman off balance sheet seperti yang kami jelaskan pada bab 16 ini. Bab risiko likuiditas ini, komitmen pinjaman memungkinkan pelanggan untuk meminjam atau mengambil dana dari lembaga keuangan selama periode komitmen sesuai dengan permintaan. Ketika peminjaman menarik komitmen pinjamannya, lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman di neraca. Hal ini akan menciptakan permintaan akan likuiditas. Seperti halnya dengan menarikkan kewajiban lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti itu dengan menghabiskan aset tunainya. Mereka ini menjual aset likuiditas lainnya atau meminjamkan dana tambahan. Namun mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi daripada yang dibayarkan untuk simpanan yang hilang. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepentingan risiko likuiditas ini di seluruh lembaga keuangan, mereka harus selanjutnya mempertimbangkan masalah risikonya yang dihadapi oleh lembaga penyimpanan, lalu perusahaan asuransi, dan reksadana, dan yang terakhir itu ada dana pensiun. Itu untuk penyebab risiko likuiditas dari kedua alasan tersebut. Lalu di sini risiko likuiditas sisi kewajiban untuk DIS. Jadi ada poin pertama ini ketergantungan pada giro. Mereka ini jadi pada deposit inti, lalu adanya lembaga penyimpanan harus mampu memprediksi atau mendistribusi saluran pembangunan bersih. Ini jadi yang A ini efek musiman dalam pola penarikan bersih, dan yang B ini masalah 2008 yang dimana mengalami krisis dengan tarif rendah, lalu menemukan peluang investasi yang sesuai untuk arus masuk yang besar. Dan yang kedua ini harus dikelola oleh manajemen likuiditas yang dibeli, lalu sama manajemen likuiditas yang tersimpan. Oke, bisa dilihat dari tabel ini distribution of net deposit drains. Ini masih nyambung ya sama yang tadi. Jadi dari rekening giro, rekening deposit pasar uang atau singkatannya itu kalau Inggrisnya itu MMDA, adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu dan menuntut pembayaran segera dari nilai nominal claim deposit.
karena secara tunai sebagai perbandingan aset tunai hanya sebesar 13,06% dari total aset. Nah, bisa dilihat pada panel A ini, tabel 12.2 ini, mereka ini mengilustrasikan pengurasan bersih yang dilakukan sebesar 5% aktual dari rekening deposito, dan pada panel B ini, gambar 12.1 ini, manajemen likuiditas ini yang dibeli ini puncaknya pada minus 2% atau lembaga keuangan menerima arus kas masuk banyak daripada setoran offset penarikan. Agar ditumbuh, ia harus memiliki rata-rata atau rhythm irama yang sedemikian rupa sehingga dana simpanan baru lebih banyak. Dengan demikian, puncak distribusi probabilitas ini pembuangan endapannya harus mereka berada. Oke, bisa dilanjut penjelasannya ke teman saya. Untuk penjelasan manajemen likuiditas ini bisa dilanjut ke teman saya. Dipersilahkan Saudara Rudi Perdana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen likuiditas yang dibeli, di mana di sini kita telah memberikan beberapa poin-poin penting dalam manajemen likuiditas yang dibeli, yaitu di mana ketika suatu direct investment manager membeli likuiditas yang dibeli secara langsung dari pasar, maka Federal Market atau pasar dana federal ini itu akan melakukan perjanjian dengan maksud sebagai pembelian kembali, di mana di sini itu adalah antara pasar keuangan antar bank yang sifatnya dalam jangka waktu pendek yang terutama kita sebut sebagai peminjaman. Di sini bisa kita lihat bahwa pinjaman dari pasar dana federal ini dia hanya bersifat sementara atau short term. Kita sebut saja short term loans. Di sini tugas dari short term loans ini dia itu berguna sebagai mengelola sisi kewajiban yang mempertahankan sisi aset neraca, di mana secara alternatif di sini manajemen investasi ini bisa mengeluarkan beberapa tambahan penjualan dari sertifikat atau deposit, bahkan bisa menjual sebuah notes atau bonds atau kita sebut saja obligasi di pasar tersebut. Seperti contoh, misalnya kita menjual misalnya kita menjual suatu obligasi seharga 5.000 di dalam jangka waktu selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, dengan kondisi 1 tahun ini, maka otomatis mereka akan menunggu kan sampai hasilnya itu mendapatkan nilai yang tertinggi. Sebagai contoh, misalnya mereka suatu manajer ini mereka memberikan deposit sebesar 55 miliar. Dengan di mana di sini dia tahu bahwa dana ini akan naik sebesar 5 miliar di kemudian hari. Nah, otomatis dari hasil itu maka dia hanya bisa menunggu dan mungkin setelah itu ketika pembayaran dari deposit itu telah tiba, maka tinggal mereka menjual obligasi itu dan hasilnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari itu, bahkan lebih bagusnya lagi. Ketika harganya bagus, otomatis sebuah bunga yang ada di obligasi ini akan menjadi lebih naik dari depositnya. Nah, di sisi lain dari saat seperti contoh kita menjual obligasi, di sini juga ada dana yang dipinjam cenderung tingkat yang lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan pada deposito. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa dana yang tadi sudah kita jelaskan saat mereka menjual obligasi itu bisa lebih tinggi. Bahkan ketika mereka menggunakan obligasi pun bunganya bahkan lebih rendah daripada bunga deposito. Tetapi perlu sebagai catatan bahwa semakin harga itu semakin tinggi yang dijual oleh direct investment, maka mereka juga harus membayar harga pasar atau market rate untuk dana yang dijual secara langsung di pasar uang, atau bisa kita sebut saja offset net gains dalam
dan bunga yang tergolong lebih rendah. Ya, lebih rendah ini maksudnya adalah bunga deposit. Jadi ya lebih rendah bunga deposit dibanding bunga yang dibayarkan. Nah, di sisi lain kita bisa tahu di sini bahwa dengan tingginya biaya yang dibelikan yang secara relatif, maka penerimaan akan aset itu akan lebih sedikit dan juga akan mempengaruhi likuiditas manajemen yang akan muncul di masa depan. Lebih lanjut lagi, ketika kita menjual dana di mana dana ini tidak dilindungi dengan asuransi dana, maka otomatis itu akan menjadi suatu resiko yang sangat tinggi, di mana kalau misalnya suatu contoh kasus bank ini kolaps, maka otomatis pinjaman itu tidak mungkin secara langsung dikembalikan, kecuali ketika mereka sudah mengasuransikan pinjaman. Sebagai contoh, ini sudah dijelaskan di poin D, di mana simpanan diasuransikan tapi dana pinjam belum tentu dilindungi. Jadi kadang ada yang diasuransikan, tapi hanya sepersekian persen dari dana yang dijaminkan. Sebagai contoh, kalau dalam kasus biasanya LPP itu kan menjamin sebesar sampai 2 miliar ya. Kalau misalnya cuma sampai 2 miliar, terus misalnya mereka menanam sebesar 10 miliar, berarti kan yang tidak tercover ada 8 miliar kan. Maka inilah yang menjadi fenomena di mana dengan dana yang diasuransikan tapi tidak semuanya dilindungi, berarti itu akan mengakibatkan resiko di mana munculnya insolvensi di kesulitan dalam solvensi keuangan dari suatu perbankan atau lembaga keuangan, atau bahkan perusahaan bisa saja menjadikan suatu kondisi ini menjadi sangat rumit, karena walaupun diasuransikan tentu saja risikonya menjadi tidak 100% diasuransi, hanya sekitar 10% atau 5%-nya dari dana yang dimiliki. Lalu kemudian di poin berikutnya dijelaskan di mana adanya kekhawatiran peraturan, di mana selama krisis keuangan dana yang di grosir itu kadang sulit dan terkadang tidak mungkin diperoleh. Di mana di sini kita perlu menjadi catatan di mana pembelian dari likuiditas manajemen itu memberikan kesempatan dari direct investment untuk menjaga atau tetap mempertahankan dari seluruh balance sheet-nya yang dimiliki dari suatu perusahaan. Misalnya sebagai contoh, mereka mempertahankan overall balance sheet itu sebesar 150 miliar. Ketika suatu kendala muncul dan itu akan mempengaruhi sisi aset dari suatu balance sheet itu, maka dalam kata lain mereka akan mengakibatkan pembelian liquidity management itu dapat berpengaruh pada aset, di mana nanti saat mereka melakukan pengurasan atau dalam kata lain menggunakan uang tersebut, maka itu juga akan mempengaruhi ke sisi liabilitas dari balance sheet-nya, karena di sini itu menjadi suatu alasan karena ada beberapa pertumbuhan di dalam beberapa tahun terakhir, di mana lembaga keuangan itu membeli likuiditas manajemen itu terkadang menggunakan teknik dan menggunakan asosiasi. Jadi sejenis mereka membeli secara banyak dari suatu tempat, dan itu akan mempengaruhi dari suatu pembelian yang ada di pasar uang, dan ini termasuk dalam contohnya di dalam Fed Funds, atau kalau kita kenal sebuah kasus yang namanya tapering the Fed. Tapering the Fed ini juga akan memberikan kesempatan di mana mereka akan membeli uang pembelian kembali pasar perjanjian, terus kemudian pembelian secara langsung. Di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa di tahun 2000-an ini kita sebagai kasus contohnya, kebanyakan lembaga regulasi itu akan menekan secara langsung mengenai kekhawatiran akan meningkatnya dari penjualan funding atau wholesale funding resource by DIs atau direct investment, di mana di sini akan berpengaruh kepada likuiditas yang renyah dan pengalaman likuiditas yang sangat renyah, di mana dalam keadaan finansial krisis di sini dananya mungkin akan susah untuk diambil atau bahkan tidak mungkin atau tidak bisa diperoleh. Ini adalah penjelasan dari poin kelima. Next. 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 Next.
Nah, ini adalah salah satu contoh di mana pengaruh pembuangan deposito bersih dalam neraca yang bersifat jumlahnya dolar. Bisa kita lihat di sini, dalam aset itu sebesar sebelum mereka menguranginya itu asetnya sebesar 100 dan saat di liabilitas mereka sebesar 100 juga, lebih balance itu sebesar deposito 70, pembelian dana itu peminjaman dana sebesar 10 dan beberapa liabilitas lain sebesar 20. Nah, ketika setelah dikuras maka bisa kita lihat di sini ada pengurangan di sisi deposit di mana asetnya sebesar 100 tetapi liabilitas itu sebesar 95, berarti kurang 5 dolarnya. Maka perlu di panel kedua ini perlu adanya penyesuaian di mana deposit ini pengurangan deposit ini dipengaruhi dari pembelian likuiditas manajemen di mana di sini pengaruhnya kepada borrowed funds yaitu sebesar 15 dari 10 itu berubah 5 dolar untuk menutupi likuiditasnya. Jadi saat kita membuang deposito bersih dan neraca, otomatis kan mereka akan berkurang. Nah, 5 ini akan dibeli dari kondisi pembelian likuiditas manajemen, di mana dari pembelian likuiditas manajemen itu jatuhnya ke akun borrowed funds, bukan ke arah deposit. Karena ini lebih ke arah meminjam dana, tetapi akan dijanjikan untuk dibeli kembali. Otomatis ya sekarang di panel kedua aset sebesar 100 dan liabilities sebesar 100. Jadi hasilnya adalah balance. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa pertama, saat terjadinya pengurangan deposito, pembuangan deposito bersih, itu akan mengurangi deposito, tetapi tidak akan mengurangi borrowed funds dan peminjaman uang dan liabilitas lain. Nah, pada saat kita melakukan penyesuaian, saat penyesuaian yang terjadi itu adalah pembelian likuiditas manajemen, di mana dari pembelian itu berpengaruh ke borrowed funds, tetapi tidak berpengaruh ke deposit dan other liabilities. Jadi yang berkurang di sini depositnya, tetapi untuk menutupi kekurangan ini maka dia harus membeli dan dana yang membeli ini ditaruh ke dalam borrowed funds yang akan menambah nilai borrowed funds yang akan nanti ditambahkan lagi dengan other liabilities dan deposit yang hasilnya menjadi positif. Nah, dengan kondisi yang positif ini maka bisa kita lihat di sini dengan ini kita dapat memberikan bahwa deposit ini sebesar 5 dolar ini itu bisa diambil dilihat dari kelebihan kas yang ada di vault atau penyimpanan uang. Nah, dari penyimpanan uang ada di pasar atau deposit ini, maka mereka mengambil dari pasar federal atau Federal Reserve, di mana dengan mengurangi 5 dolar dan menambah 5 dolar, maka di sini akan asetnya akan dipegang langsung dari direct investment, seperti balance sheet yang dilihat di tabel di panel B ini. Jadi kesannya gali lubang tutup lubang. Nah, tapi ini gali lubang tutup lubangnya ini bisa berpengaruh ke likuiditas manajemennya. Selain itu juga di sini bisa kita lihat mekanismenya. Di sini mereka punya balance sheet yang sama. Tetapi saat di drain dia berkurang atau kurang 5%. Berarti di sini ada biaya yang digunakan dari direct investment manager itu untuk menjual likuiditas atau lebih di luar dari pengurangan dari sisi aset. Di sini bisa perlu disimpulkan bahwa mereka memegang kelebihan dari dana atau low rate aset dari dalam bentuk cash yang ada di balance sheet. Terlebih lagi jika cost ini digunakan, maka ini akan pengaruhnya ke dalam likuiditas yang akan lebih jauh, di mana pengembaliannya ini akan lebih susah untuk diinvestasi kembali, seperti pada kasus di mana ketika ada kondisi krisis keuangan, maka ada kemungkinan mereka sulit untuk mendapatkan investment kembali dalam kasus ini, atau bahkan tidak bisa dapat sama sekali. Tetapi sekalinya mereka mendapatkan investasi, maka mereka akan mendapatkan income earning asset yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ini kita perlu dapat simpulkan bahwa ketika likuiditas manajemen diterapkan dan dijual atau dibeli ketika dalam kondisi seperti ini menjadi alternatif strategi dalam menghitung atau melihat deposit drain, di mana direct investment manager ini akan menggabungkan dua metode yang sama, menggunakan pembelian likuiditas manajemen dan juga menjual likuiditas manajemen untuk dapat menemukan titik terang di antara kebutuhan likuiditas yang dimiliki dari suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Next.
Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manajemen likuiditas yang tersimpan di sini. Tadi kita sudah membahas net deposit drain atau kita sebut saja pembuangan deposito bersih. Nah, sekarang kita akan membahas manajemen likuiditas tersimpan di mana dari kasus di mana kita menjual menjual pembuangan bersih dari deposit dengan cara membeli kembali lagi likuiditas dalam pembelian langsung secara dari pasar uang, maka direct investment manager itu juga bisa menggunakan strategi manajemen likuiditas tersimpan, di mana di sini lembaga keuangan itu bisa melikuidasi beberapa dari asetnya menggunakan alat untuk menjual likuiditasnya. Terlebih lagi secara tradisional di dalam kasus contoh di dalam kasus di Amerika sana, mereka menggunakan direct investment itu perlu menjual cash reserve yang hanya ada di pasar federal dan itu juga ada disimpan dalam penyimpanan uang mereka, dan di sini itu perlu ada beberapa banyak tujuan di mana Federal Reserve Market ini atau pasar federal ini mereka menerapkan minimum reserve atau minimum reserve requirement atau giro kalau dalam bahasa Indonesianya minimal giro wajib minimum, di mana di sini berpengaruh pada cash yang harus disimpan oleh bank. Terlebih lagi dalam direct investment juga perlu menyimpan cash dalam bentuk reserve atau giro wajib minimum secara yang dengan berlebihan untuk dapat menyesuaikan dan melengkapi atau memenuhi kebutuhan akan likuiditas yang terjadi di masa depan. Nah, di sini di dalam poin ini likuiditas aset ini itu digunakan untuk memenuhi penerikan di mana selain giro wajib minimum, bank itu cenderung menyimpan kelebihan cadangan dengan maksud untuk sebagai jaga-jaga kalau misalnya ada likuiditas yang kurang maka bisa langsung ditutup. Ini kasusnya seperti kalau kita terapkan dalam di Indonesia kan tadi contohnya di Amerika, sekarang di Indonesia. Kalau di Indonesia ini jatuhnya ke dalam Bank Indonesia yang menggunakan sistem informasi dan keuangan Bank Indonesia yang kita kenal dalam bahasa gaulnya untuk anak perbankan bilangnya BISILK. Jadi BISILK ini mereka juga memantau giro wajib minimum, menjual giro wajib mengirimkan giro wajib minimum, bahkan di mana kita juga bisa memantau bank ini cenderung menyimpan kelebihan cadangan untuk menutup likuiditas nanti kalau misalnya di suatu waktu ada kendala, jadi mereka tinggal menutup aja dan masalah selesai, mereka tetap langsung berbisnis. Tetapi dari manajemen likuiditas tersimpan ini ada beberapa kelemahan, di mana yang pertama, biaya peluang pemegang tunai itu secara berlebihan atau biaya peluang memegang tunai itu yang berlebihan itu akan berpengaruh pada aset liquid lainnya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan uang tunai, otomatis aset liquidnya akan berpengaruh juga, dan besarnya besarnya pengaruh dari aset liquid lainnya ini akan menggunakan teorema biaya peluang. Dengan biaya peluang ini perusahaan atau lembaga keuangan atau perlu memikirkan beberapa biaya peluang yang akan mereka ambil untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, itu akan mempengaruhi dengan dampak mengurangi ukuran neraca. Jadi dengan likuiditas yang tersimpan ini maka otomatis neracanya akan langsung berkurang, karena ini pengaruhnya kan menyimpan giro wajib minimum atau cash kan, berarti dengan berkurangnya giro wajib minimum otomatis cash neraca itu akan berkurang. Dan yang ketiga di sini mereka membutuhkan pegangan tentang kelebihan pengembalian rendah atau aset yang sifatnya pengembalian nol. Jadi di sini maksudnya itu adalah ketika mereka menjual likuiditas tapi tidak jadi, otomatis mereka harus menyimpan kan. Nah, dengan adanya menyimpan ini atau mereka akan memikirkan apakah pengembalian ini lebih rendah dari yang dia miliki atau bahkan pengembaliannya nol, kita sebut saja break even point. Nah, inilah yang menjadi concern dari manajemen direct investment. Nah, yang ketiga di sini menggabungkan manajemen likuiditas yang beli dan disimpan. Jadi ini teknik dari manajemen likuiditas tersimpan itu selain dibeli juga bisa digabung dengan likuiditas yang disimpan. Yang sudah dijelaskan tadi di saat kita membahas manajemen likuiditas yang dibeli dan manajemen likuiditas yang disimpan. Ini adalah strategi-strateginya. Next. Nah, ini adalah komposisi dari neraca direct investment, di mana bisa kita lihat di sini tadi kasusnya juga sama, yaitu sebesar cash sebesar 9, order asetnya sebesar 91. Nah, ketika dia menjual bersifat KNLA ini 100, maka liabilitasnya 100. Berarti ini kan sifatnya balance.
dengan balance-nya ini, maka otomatis bank itu dalam kondisi yang bagus. Nah, saat mereka menerapkan kondisi di mana mereka harus menggunakan deposito ataupun juga pembuangan deposito bersih menggunakan teknik yaitu stored liquidity management atau manajemen likuiditas tersimpan, maka mereka akan harus mengatasi resiko di mana resikonya ini adalah adanya pengurangan dari sisi aset dan liabilitas. Nah, dari sisi aset dan liabilitas dapat kita lihat di sini. Pengurangan terjadi di cash, yaitu sebesar dari 9 ke 4. Berarti kan sudah berkurang 5. Otomatis dari situ kita juga harus mengambil kesimpulan di mana di sisi liabilitas juga harus dikurangi 5. Maka yang diambil dari likuiditas manajemen itu adalah deposito. Dan hasil dari deposito ini akan hanya diambil dari deposito saja karena ini kan likuiditas itu berpengaruh ke deposito bukan peminjaman. Kalau tadi kasus saat mereka membeli likuiditas itu maka akan berpengaruh ke peminjaman cash. Sementara saat mereka menyimpan likuiditas mereka akan mengurangi deposito. Nah, ini adalah kasusnya ketika terjadi pengurangan kas dan likuiditas. Ini akan perlu kita garis bawah di mana ini sekarang udah balance karena udah dikurangi dari sisi cash dan liabilitas, yaitu dari kekurangannya manajemen likuiditas saat mereka memiliki menggunakan strategi stored liquidity management atau manajemen likuiditas yang disimpan. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai risiko likuiditas dari sisi aset, di mana sebagai kasusnya ini kan sama ya kayak kasus pembuangan deposito secara bersih yang akan mempengaruhi direct investment likuiditas, pengaruhnya ke dalam masalah direct investment yang berpengaruh ke likuiditas, di mana peminjaman itu perlu diminta lagi dan perlu adanya pelatihan dari borrowers atau peminjam terhadap komitmen mereka terhadap utang dan lajur kreditnya. Di sini dalam beberapa tahun ini direct investment terutama dalam komersial bank itu biasanya harus meningkatkan komitmen akan pinjaman mereka secara langsung, di mana mereka percaya bahwa mungkin ini tidak akan digunakan, tetapi dari komitmen utang yang tidak digunakan itu akan berpengaruh pada pertumbuhan kas sebesar 5,29,4%. Yang ini kasusnya ini terjadi di tahun 1994 dan meningkat pada 10,146 pada tahun 2008 di bulan Oktober. Di sini pengaruhnya sebelum mereka turun dari awalnya mereka naik di pertengahan kuartal sebesar 6,086%, tetapi karena ada financial crisis mereka hampir saja jatuh. Nah, di sini dalam resiko likuiditas sisa aset kita bisa lihat bahwa risiko dari komitmen pinjaman dan jalur kreditannya itu dipenuhi baik dengan minjam dana atau bahkan dengan cara mengurangi cadangan. Nah, dari sini kita sudah jelaskan bahwa di sini dengan tadi yang sudah saya jelaskan di mana mereka harus menetapkan komitmen pinjaman yang itu berpengaruh pada direct investment mereka, dan ini mereka akan berpikir di mana mereka harus mengurangi atau meminjam untuk mengurangi cadangan atau menutup kekurangan. Kemudian yang kedua di sini adalah tingkat pinjaman, di mana tingkat pinjaman dari komitmen pinjaman ini sangatlah tinggi karena bank komersial khususnya ini kasusnya itu adalah bank komersial, di mana mereka harus meningkatkan komitmen selama beberapa tahun terakhir yang mungkin jadi keyakinan bahwa tidak akan segera digunakan. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dari 1,015 sekian, 5,29 sekian, lalu kemudian turun lagi jadi 6,09 sekian pada krisis keuangan, dan ini akan berpengaruh pada likuiditas mereka. Tetapi di sisi lain ada beberapa tipe likuiditas di mana ini pengaruh dari naik dari investment portofolio atau portofolio investasi dari lembaga keuangan. Lebih spesialnya ini tidak dijamin atau bahkan tidak diyakinkan bahwa ada perubahan atau kenaikan dari suku bunga yang mempengaruhi portofolio investment ini
menjadi lebih meningkat secara fluktuatif, secara signifikan. Nah, ketika suku bunga ini akan meningkat, maka nilai dari suatu investment itu akan turun dan akan menjadikan kekurangan atau bahkan kerugian yang sangat tinggi dari portofolio investasi jika itu muncul. Nah, terlebih lagi di sini juga ada beberapa risiko likuiditas yang secara partikular market atau pasar tertentu itu kan berpengaruh pada lokasinya mereka atau teritorial mereka, di mana penjualan pasar ini itu mereka hanya ingin menjual atau bahkan tidak mau membeli gitu dari pasar, di mana di sini akan menjadi argumen yang sangat panas pada waktu itu, di mana cara teknologi dan penerapan update yang lebih lanjut, mereka lebih ke arah improvement yang lebih tetap, tapi tidak berpengaruh, dan itu berpengaruh pada likuiditas pasar keuangan. Tetapi di sini menjadi pertanyaan adalah dari mana mereka akan mendapatkan peningkatan dari hard behavior atau sifatnya secara langsung, di mana dari beberapa penjual ini mereka hanya ingin menjual barang yang sama seperti such sell di dalam waktu yang sama. Nah, saat mereka menjual maka likuiditas akan kering dan itu juga akan berpengaruh pada sekuritas investasi yang lain yang kan bisa dijual pada saat diskon harga pasar yang lagi panas-panasnya. Dan ini berdampak pada pengurangan dari nilai investasi portofolio yang akan meningkatkan risiko likuiditas dari lembaga keuangan. Next. 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 Halo, next. Bentar, disconnect. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Maaf, ada kondisi teknis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai mengukur exposure likuiditas, di mana di sini pengaruhnya itu adalah financing gap dan financing requirement. Itu adalah beda antara keuangan dan ada kebutuhan keuangan, di mana di sini dalam menghitung mengukur exposure likuiditas perlu adanya laporan likuiditas yang bersih. Pertama kali itu dilihat dari sumber likuiditas, di mana kita bisa lihat dari aset jenis tunai, jumlah maksimum dana pinjaman yang tersedia, dan kelebihan cadangan kas. Di sini dengan adanya peningkatan likuiditas yang diperoleh melalui sekuritisasi dan penjualan pinjaman, banyak bank telah menambahkan aset pinjaman ke penyataan sumber. Nah, di sini ini akan menerapkan atau membuat direct investment manajemen untuk akan menciptakan financing gap, di mana seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, di mana meskipun ada demand depositor yang bisa diambil atau deposit yang bisa permintaan deposit yang bisa diambil secara langsung dananya, mereka tidak bisa melakukan itu dalam beberapa kondisi yang normal. Dalam kondisi seperti biasa, di mana demand deposit itu akan tetap ada di direct investment manager yang dalam periode yang sangat cukup lama, mungkin biasanya sebesar selama 2 tahun atau bahkan lebih. Terlebih lagi dalam di direct investment manager itu biasanya memikirkan bahwa dalam average deposit di sini biasanya mereka menggunakan demand deposit sebagai inti dari sumber ketika mereka ada overtime secara yang dapat membuat
keuangan dari direct investment ini berpengaruh pada dari jumlah utang, dan di sini dari jumlah utang average jumlahnya ini kita anggap sebagai direct financing gap, di mana different adalah di sini adalah antara beda antara average loans dan average core deposit, antara beda utang pada saat-saat tertentu dan pada deposit inti saat-saat tertentu, di mana di sini kasusnya itu dengan penampakan aset pinjaman ke pernyataan sumber, dan biasanya dalam penggunaan likuiditas biasanya dana pinjaman itu atau pasar uang itu biasanya sudah digunakan, dan di sini dalam kasusnya ini mereka biasa menggunakan setiap jumlah itu sudah dipinjam dari the Fed. Maksud the Fed ini adalah orang yang terjadi saat di kasus tapering of the Fed pada tahun 2008. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rudi. Untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tindakan lainnya atau other measure. Di sini untuk poin yang pertama yaitu perbandingan kelompok sebaya. Kelompok sebaya di sini maksudnya adalah kelompok-kelompok atau jenis rasio yang jenisnya sama seperti cash ratio ataupun current ratio. Di sini juga terdapat penjelasan bahwasanya rasio yang biasa mencakup dana pinjaman atau total aset seperti komitmen pinjaman atau total aset dan lain-lain. Lalu untuk poin yang kedua yaitu ada indeks likuiditas, di mana jumlah tertimbang dari harga jual API kode P ke harga pasar wajar P bintang, di mana pada bobot portofolio adalah persentase dari nilai portofolio yang dibentuk oleh masing-masing aset. Lalu untuk rumusnya itu sendiri adalah I sama dengan stigma W dikali I, lalu buka kurung P dikali I, dibagi dengan P dikali I bintang tutup kurung. Next. Sebelum masuk ke dalam mengukur resiko likuiditas, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya dalam peraturan tentang likuiditas ini memang tidak secara jelas diatur dalam tingkat kesehatan bank maupun pada aturan terkait manajemen risiko. Namun karena adanya risiko likuiditas ini sangatlah penting, maka pada Basel Komite melalui Basel III yang selanjutnya merujuk pada OJK sebagai pihak regulator di Indonesia, ini mengatur mengenai likuiditas dengan dua aturan yang sangat detail. Dua aturan ini yaitu ada LCR, atau biasa teman-teman dengar adalah Liquidity Coverage Ratio. Pada peraturan terkait LCR ini, bank mewajibkan kepada pihaknya untuk dapat mampu mempersiapkan alat likuiditas dengan kualitas yang tinggi sebagai bentuk antisipasi keperluan arus kas keluar bersih dalam kurun waktu 30 hari ke depan dalam kondisi skenario stres, di mana pada ketentuan ini sudah diatur dalam aturan POJK nomor 42 garis miring POJK 03 garis miring 2015 terkait kebijakan pemenuhan rasio kecukupan pada bank umum. Lalu untuk aturan yang kedua yaitu ada Net Stable Funding Ratio atau biasa disingkat dengan NSFR. Peraturan terkait NSFR ini juga mewajibkan pada setiap bank untuk dapat menyediakan dana stabil yang mana dapat berbentuk liabilitas ataupun modal agar dapat mendanai kegiatan pada aset dan juga pada rekening administratif bank tersebut. Yang mana pada artinya pihak bank diminta untuk mempersiapkan tenor penyaluran dana dengan tenor sumber dananya. Jika bank memiliki rencana untuk melakukan pembiayaan dalam jangka waktu yang lama, maka pihak bank harus menggunakan sumber daya yang memiliki jangka waktu yang lama juga. Peraturan ini juga sudah diatur dalam aturan
POJK nomor 50 garis miring POJK 03 garis miring 2017 terkait kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih untuk bank umum. Next, kita masuk ke mengukur resiko likuiditas. Di sini ada 3 poin bahwasanya untuk poin pertama yaitu adanya kesenjangan pembiayaan dan juga kebutuhan pembiayaan. Yang mana pada kesenjangan pembiayaan ini rumusnya pinjaman rata-rata dikurangi dengan simpanan rata-rata atau pada kesenjangan atau juga bisa dengan kesenjangan pembiayaan ditambah dengan aset likuid sama dengan kebutuhan pembiayaan atau dana pinjaman. Lalu untuk kesenjangan juga dapat digunakan dalam perbandingan kelompok sebaya atau dapat diperiksa untuk tren dalam lembaga keuangan individunya. Next, kita masuk ke masih dalam poin PPT yang sama. Di sini juga di dalam manajemen risiko likuiditas terdapat 3 manajemen yang mana perlu kita ketahui bersama bahwa untuk sebelum kita menghitung atau sebelum kita mengukur risiko likuiditas, kita harus mengetahui terlebih dahulu manajemen risiko likuiditasnya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kesenjangan likuiditas, yang mana seorang manajer ataupun seorang pengusaha harus dapat mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar, serta bagaimana cara menghadapinya ataupun solusi yang akan diberikan. Selain itu, kita juga harus dapat mengidentifikasi kondisi yang mungkin bisa menimbulkan negatif dari solusi yang telah kita ambil. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil langkah dalam mengisi ketertinggalan tingkat aktiva lancar suatu perusahaan. Maka dengan kita mengidentifikasi kesenjangan likuiditas, maka diharapkan seorang manajer ataupun seorang pimpinan perusahaan dapat meminimalisir tingkat dari kerugian suatu perusahaan. Lalu yang kedua juga melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. Seorang manajer juga harus merancang suatu sistem mekanisme yang jelas pada pemilik usaha maupun pada tim keuangannya. Yang mana setelah melakukan mekanisme tersebut, kita dapat membuat mekanisme teknis maupun non-teknis secara detail, agar ketika kita melakukan hal teknis tersebut, dapat memiliki tolak ukur yang pasti. Maka dalam melalui pengukuran tersebut ataupun pemantauan dan juga mitigasi risiko likuiditas dari berbagai kerugian yang timbul bisa dihindari secara maksimal oleh perusahaan tersebut. Lalu poin yang terakhir yaitu meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Yang mana di sini sifat kas ataupun yang setara dengan kas sangat liquid sudah jelas akan mempengaruhi kesehatan keuangan dalam suatu perusahaan. Karena pada prosesnya penyelesaian kewajiban akan lebih cepat tanpa harus melakukan proses likuiditas yang lama. Untuk itu, meningkatkan cadangan kas ataupun setara kas menjadi salah satu cara yang tepat untuk memperbaiki resiko likuiditas suatu perusahaan. Manajemen risiko likuiditas serta manajemen biaya yang tepat tentunya akan memberikan tingkat kepercayaan yang baik pada pihak yang berhubungan di dalamnya maupun maksudnya seperti pihak kreditur bank. Kenapa dapat memberikan kepercayaan yang baik? Karena pada kedisiplinan dalam hal manajemen akan tergambar pada suatu eksekusi dalam melakukan kewajiban secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal tanggal jatuh temponya. Untuk itu, hal yang penting dalam hal ini adalah perusahaan harus mampu mempertahankan aset lancarnya agar dapat memastikan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Next.
Next. Selanjutnya masuk kepada pendekatan BIS atau BIS approach. Kepanjangan dari BIS ini sendiri adalah Business Intelligence System, yang mana terdapat 2 poin dalam slide ini. Untuk poin yang pertama yaitu rasio cakupan likuiditas stok aset liquid berkualitas tinggi atau pada total arus kas keluar bersih selama 30 hari pada kalender berikutnya sama dengan 100%. Lalu untuk poin yang kedua yaitu rasio dana stabil bersih, jumlah dana stabil yang tersedia atau jumlah dana stabil yang dibutuhkan yaitu lebih dari 100%. Next. Masuk kepada tindakan pengendalian resiko likuiditas lainnya. Untuk poin yang pertama yaitu ketidakcocokan jatuh tempo kontraktual. Di sini perlu teman-teman ketahui bahwa kontraktual adalah sesuai perjanjian, yang mana dengan adanya tindakan pengendalian resiko likuiditas ini, pertama karena adanya ketidakcocokan jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Lalu untuk poin yang kedua yaitu konsentrasi pendanaan atau terlalu fokus pada biaya-biaya yang mungkin akan keluar atau biaya-biaya yang mungkin akan dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu ada tersedia aset yang tidak terbebani. Lalu yang keempat yaitu LCR atau leverage LCR yaitu liquidity coverage ratio menurut mata uang yang signifikan. Dan yang kelima yaitu alat pemantauan terkait pasar. Terkait pasar di sini maksudnya yaitu informasi-informasi mengenai yang ada di pasar, contohnya seperti saham ataupun data-data mengenai harga saham di pasar saham seperti itu. Lalu masuk ke yang slide selanjutnya, next. Masuk kepada poin perencanaan likuiditas atau liquidity planning, yang mana dalam poin yang pertama ini, yaitu membuat keputusan pendanaan sebelum masalah likuiditas muncul. Jadi seorang pengusaha ataupun seorang manajer ini harus membuat keputusan pendanaan atau dana-dana apa saja atau dana-dana apa yang akan dibutuhkan agar tidak terjadi likuiditas. Likuiditas ini sendiri adalah resiko suatu perusahaan atau seseorang yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Lalu untuk poin yang kedua yaitu menurunkan biaya dana dengan merencanakan bauran pendanaan yang optimal. Jadi selagi kita menyiapkan dana yang cukup untuk kedepannya, kita juga harus menurunkan biaya-biaya yang sekiranya bisa diminimalisir seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu meminimalkan kebutuhan untuk kepemilikan cadangan. Jadi kita harus meminimalisir kebutuhan dalam suatu perusahaan tersebut ataupun kebutuhan yang tidak terlalu penting bisa kita singkirkan terlebih dahulu untuk menyimpan cadangan uang agar tidak terjadi resiko likuiditas seperti itu. Lalu next.
Untuk poin yang keempat yaitu menggambarkan tanggung jawab manajerial. Di sini kita harus mengidentifikasi siapa yang akan mengatur keuangan tersebut, lalu siapa yang akan mengungkapkan informasi keuangan tersebut kepada publik, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu daftar rinci penyedia dana penting untuk mengantisipasi pola penarikan yang diharapkan dalam krisis. Jadi kita harus membuat daftar atau list mengenai uang-uang yang sudah dipakai untuk apa saja. Hal ini sangat berguna dalam kita mengantisipasi resiko likuiditas. Contohnya seperti reksadana atau dana pensiun lebih cenderung menarik daripada bank koresponden ataupun usaha kecil. Lalu juga bisa menghindarkan dari efek musiman. Efek musiman ini contohnya itu seperti krisis-krisis yang terjadi secara tiba-tiba, misalkan krisis seperti pandemi COVID-19 ataupun krisis pada saat ya mungkin krisis seperti pandemi COVID-19 seperti itu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Untuk selanjutnya, perencanaan yang ke-6, mengidentifikasi ukuran potensi deposit dan penarikan dana selama berbagai jangka waktu di masa depan. Itu dengan identifikasi sumber alternatif potensial untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam cakrawala ini. Untuk yang ketujuh, menetapkan limit internal atas pinjaman anak perusahaan dan cabang dan limit premi risiko untuk sumber pendanaan. Dan yang kedelapan yaitu merencanakan urutan pelepasan aset untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Selain itu ada setidaknya 3 strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada strategi preventif, yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dihindari. Yang kedua, strategi represif, yaitu langkah yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas. Langkah tersebut adalah meminjam dari pasar uang, mengkonversikan dana valuta asing yang dimiliki, dan meminjam valuta asing dari pasar internasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada strategi profitabilitas, yaitu kesanggupan dalam memperoleh laba. Pendapatan bank merupakan sasaran utama yang harus dicapai, sebab bank didirikan untuk mendapat profit. Laba didapatkan dari selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima para debitur. Next. Misalnya untuk bank runs atau bank run dapat timbul karena kekhawatiran tentang yang pertama yaitu ada solvabilitas bank. Solvabilitas bank itu pengertiannya, solvabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu bank untuk menanggung kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan dan sebagai alat ukur besar kecilnya kekayaan bank yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Untuk pengertian rasio keuangan bank, pada dasarnya rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan antara dua angka akuntansi atau lebih yang diperoleh dengan cara membagi satu atau lebih angka dengan angka lainnya. Selanjutnya itu ada kegagalan FI terkait. Dan yang ketiga ada perubahan mendadak dalam preferensi investor. Yang kedua yaitu ada zero adalah yang pertama datang, pertama dilayani, yaitu tempat deposan dalam antrian penting. Dan yang ketiga ada kepanikan bank, yaitu bank run yang sistemik atau menular. Next.
Selanjutnya yaitu ada elevating bank runs atau mengurangi bank runs. Yang pertama untuk langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan bank runs. Yang pertama ada jendela diskon atau diskon windows. Yang kedua ada FDIC. Dan yang ketiga ada tindakan langsung seperti THRP dari 2008 sampai 2009. Lalu yang terakhir ada pinjaman FED ke bank investasi dalam krisis. Yang kedua ada bukan tanpa biaya ekonomi, yaitu perlindungan dapat mendorong DI untuk meningkatkan risiko likuiditas. Selanjutnya, Lalu pas sudah masuk baik untuk selanjutnya risiko likuiditas untuk life cost. Yang pertama ada hidup karena menyimpan cadangan seperti obligasi pemerintah sebagai penyangga untuk mengimbangi pembatalan kebijakan. Kemudian yang kedua ada polanya biasanya dapat diprediksi. Yang ketiga ada kekhawatiran solvabilitas masih dapat menghasilkan berjalan di perusahaan asuransi jiwa. Dan yang terakhir ada menyebabkan batas kemampuan untuk menyerahkan kebijakan. Next. Next. maaf ada kendala jaringan. Bentar ya. Apa sudah? Selanjutnya, untuk risiko likuiditas untuk penanggung PC atau liquidity risk for PC insurers. Yang pertama, masalah tidak terlalu berat bagi perusahaan asuransi PC
karena aset cenderung berjangka pendek dan lebih liquid. Namun, lonjakan klaim bisa menjadi masalah. Dan yang kedua, badai Andrew dan badai Katrina memicu krisis likuiditas yang parah bagi banyak perusahaan asuransi. Yang kedua, ada hampir gagal perusahaan asuransi raksasa atau AIG dari tahun 2008. Yang pertama ada swap default credit, dan yang kedua ada restrukturisasi dan bailout pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu dana investasi atau investment funds. Yang pertama ada reksadana dana lindungi nilai, yaitu untuk yang A, nilai aktiva bersih atau NAB, dana tersebut adalah nilai pasar sehingga insentif untuk berjalan tidak seperti situasi yang dihadapi bank. Yang B, kerugian aset akan dibagi secara prorata, jadi posisi sejajar tidak masalah. Yang C, namun MMF menghadapi risiko likuiditas di awal krisis. Yang kedua, hedge fund terlibat dalam beberapa krisis likuiditas yang parah, contohnya pada Bill Slims. Investasi sendiri adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan modal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah, investasi juga disebut sebagai penanaman modal. Umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara dua pihak. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.